Ya, di segmen terakhir ini Kang Pipin harus ada klarifikasi nih, nama Bang Sandi yang ujuk-ujuk muncul ini katanya setelah berhasil mengentertain PKS dan PAN dengan mahar 500 miliar ini, seperti tweetnya Andi Arief ya. Seperti apa kenyataannya? Itu tidak benar ya. Jadi saya kira itu adalah fitnah yang keji buat kami, Sandi tidak melakukannya. di PKS ya. Jadi tidak ada itu. Dan saya kira kalau sungguh naif kalau itu terjadi, karena dalam undang-undang pemilu jika itu terjadi maka didiskualifikasi. Jadi, dan kami secara serius akan memproses ini secara hukum. Jadi saya kira PAN, Gerindra dan PKS ya, saya kira ingin juga meminta klarifikasi ya, sebelum nanti apakah nanti Demokrat bergabung atau tidak. Saya kira ini tidak elok, tidak elegan, tidak baik untuk demokrasi kita ke depan, karena kita ingin kalau kita melihat bagaimana PKS dalam memperjuangkan calon di pilkada kemudian di pileg, kami itu patungan gitu. Jadi setiap kader itu kemudian patungan untuk memenangkan, seperti halnya kemarin di Pilkada DKI dan juga di Pilkada Jawa Barat. Jadi malah kami ya mungkin nanti ada ide apakah nanti akan ada crowdfunding dan sebagainya. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Andi Arief dari Partai Demokrat itu tidak elegan, dan saya kira itu adalah fitnah yang sungguh keji. Baik, terima kasih Kang Pipin. Ini Mas Adi, setelah nama Sandiaga Uno mencuat, ini sebenarnya kemarin lusa yang di tweetnya Andi Arief sampai ada istilah Jenderal Kardus sama Jenderal Baper. Kekecewaan seperti apa yang Mas Adi tangkap dari tweet-tweetnya? Sebelum soal kekecewaan itu ya, PKS dan teman-teman koalisi penantang Jokowi ke depan, saya kira harus mampu memberikan satu narasi kenapa memilih Sandiaga Uno, karena ini muncul di last minute berbarengan dengan isu yang tidak sedap soal mahar itu. Betul. Dalam mahar itu kan memang dalam undang-undang politik disebutkan, jika pasangan, capres, cawapres atau gabungan partai politik memberikan sesuatu selama proses pencalonan, itu bisa didiskualifikasi, plus partai pengusung bisa tidak ikut pemilu di 5 periode yang akan datang. Itu penting loh ancamannya. Bukan hanya kandidatnya yang didiskualifikasi, tapi partai yang bersangkutan itu diancam tidak boleh ikut pemilu untuk 5 tahun yang akan datang. Itu definitif. Makanya kemudian ini untuk mengantisipasi keliaran yang terjadi di mata masyarakat, tentu PKS, PAN dan Gerindra meminta klarifikasi kepada Andi Arief soal tuduhan yang menurut saya nggak main-main. Nah, tapi di luar itu memang publik juga berhak untuk tahu kenapa memilih Sandiaga Uno di lain hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Bang Pipin. Nah, karena memang kita harus akui dari segi elektabilitas memang nama Sandiaga Uno ini tidak pernah muncul dalam sejumlah survei. Yang kedua misalnya kinerjanya itu kan dalam bayang-bayang sorotan yang selalu diperbandingkan dengan kinerja Ahok di Jakarta. Tiba-tiba kemudian lompat dalam posisi cawapres. Penting untuk dinarasikan mengantisipasi bahwa Sandiaga Uno sebagai cawapres bukan karena ada mahar. Itu penting. Ini hal-hal yang narasi besar ke depan yang harus dikedepankan untuk menghilangkan bau tidak sedap yang terjadi selama 2 hari ini, Bang Pipin. Tentu Bang Sandi bisa dikapitalisasi sebagai sosok yang usahawan gitu ya. Dia cukup paham dengan ekonomi mikro dan makro, sekolahnya juga bagus. Tapi on the other hand kita juga harus tahu bahwa ada hal lain yang memang rasional dibaca oleh publik bahwa Pak Sandi ini memang layak menjadi pendampingnya Pak Prabowo. Ini jelas dijelaskan. Karena yang mengemuka sekarang, karena yang mengutama sekarang adalah bahwa munculnya Pak Sandi karena dianggap mampu memodali pencapresan ini sampai selesai gitu loh Mbak. Ini kan nggak bagus bagi demokrasi kita. Seakan-akan yang boleh menjadi capres dan cawapres hanyalah mereka yang berkantong tebal. Walaupun gitu. Pak Prabowo juga mengamini kalau politik di Indonesia dengan harus butuh banyak modal sampai menggalang dana, Mas Adi. Betul kalau itu. Siapapun tidak bisa membantah bahwa ongkos politik kita cukup mahal. Tapi ini kan tidak perlu tampak ke permukaan. Cukup sudah menjadi rahasia umum. Rahasia dapur ya? Jangankan soal yang begitu Mbak. Bikin spanduk baliho aja itu jumlahnya miliaran rupiah. Belum lagi soal biaya saksi nanti di TPS yang jumlahnya ribuan. Bahwa politik kita ini berbiaya mahal karena udah bagian dari
demokrasi langsung yang kita pilih, bukan berdemokrasi perwakilan gitu ya. Tapi kalau ini terus dimunculkan kepada publik, orang baik seperti Kang Pipin dan yang lainnya, ini harapannya pupus untuk jadi presiden di Republik ini, pupus harapannya untuk menjadi calon wakil presiden di Republik ini. Inilah yang kemudian orang seperti saya, peneliti, dosen, selalu menganggap bahwa dalam politik itu tidak cukup hanya orang baik, orang pintar, dan orang soleh. Tapi yang sangat menentukan juga adalah soal isi tas itu. Isi popularitas, likabilitas, elektabilitas, yang terakhir adalah isi tas. Ini yang kemudian yang tidak sanggup kita lawan dalam konteks demokrasi elektoral kita. Kira-kira begitu, Mbak. Baik. Terakhir, Kang Pipin, Sandiaga Uno akhirnya kemarin dideklarasikan. Apakah ini benar-benar pilihan yang pas dan bisa bertarung dengan pasangan satunya yang memang juga sudah solid dari awal? Ya, saya kira sebagaimana yang terjadi di detik-detik terakhir perubahan dari Pak Mahfud ke Kiai Haji Ma'ruf Amin ya di kubunya Pak Jokowi. Dan itu adalah bagaimana untuk membangun kesolidan antara partai pengusung. Maka kita harus melihat bagaimana juga terjadi di kubu kami di PKS, Gerindra, dan PAN. Jadi saya kira sosok Bang Sandi ini adalah titik tengah di antara ketiga partai ini. Dan kami insya Allah legowo, dan kemudian di sisi lain kami sangat concern bahwa isu ekonomi ini sangat penting dan isu milenial juga sangat penting ke depan. Jadi itu sebetulnya poin utama kenapa kami mengusung Bapak Prabowo dan Pak Sandi. Jadi saya kira faktor-faktor lain, misalnya masalah logistik dan yang lainnya, saya kira kita akan duduk bareng dan kita akan berjuang bersama-sama. Baik, terima kasih Kang Pipin. Mas Adi, singkat saja, 2014 atau pemilu 2019 yang lebih seru? Saya kira setiap event Pilpres itu akan selalu menarik. Sekalipun ini disebut sebagai rivalitas yang tidak seimbang, tapi satu hal dalam politik itu tidak boleh mendahului kehendak Tuhan. Karena apapun bisa terjadi di detik-detik akhir, Mbak Ayu. Oke, jadi kita nantikan saja seperti kita apa nanti saja nanti bulan April gitu, apakah Kang Pipin atau Pak Jokowi yang menang. Baik, Kang Pipin, Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di JAK TV. Selamat siang. Siap. Dan pemirsa, nanti kita akan Waalaikumsalam. Kita akan memperbarui informasi terkait pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari kubu Kertanegara nanti setelah sholat Jumat. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Akhirnya saya Ayu Ardani pamit. Sampai jumpa.